Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seriana Ramjani dari kelas C dengan ujung NIM 205. Saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu esai yang berjudul Peran Telemedicine sebagai bentuk digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan pendahuluan secara singkatnya. Jadi di pendahuluan ini menjelaskan tentang tantangan ketidakmerataan layanan kesehatan di Indonesia terutama di daerah terpencil. Digitalisasi kesehatan melalui telemedicine ini untuk meningkatkan akses dan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Terus kita ke pembahasan. Eh, yang pertama ada telemedicine, revolusi teknologi dalam layanan kesehatan modern. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk sektor kesehatan. Salah satu inovasi paling revolusioner adalah telemedicine, yaitu layanan kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjembatani kebutuhan pasien dan tenaga medis. Telemedicine kini dianggap sebagai salah satu pilar utama transformasi digital di bidang kesehatan, membawa dampak signifikan pada kualitas hidup masyarakat dan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Definisi dan konsep telemedicine ini eh, yaitu layanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi komunikasi untuk konsultasi, diagnosis, dan perawatan medis. Contoh platformnya yaitu Halodoc dan Alodokter atau Klik Dokter. Terus yang ketiga itu ada manfaat telemedicine. Yang pertama itu aksesibilitas layanan kesehatan. Jadi mempermudah masyarakat terpencil untuk mendapatkan layanan medis. Terus yang kedua efisiensi biaya dan waktu. Jadi masyarakat tidak perlu perjalanan jauh atau antri lama. Terus yang ketiga keberlanjutan perawatan memper, mempermudah pengelolaan penyakit kronis dengan konsultasi rutin. Terus yang keempat, pencegahan penularan penyakit penting selama pandemi COVID-19 kemarin. Terus yang kelima, edukasi pasien dan informasi kesehatan. Uh, Memberikan informasi kesehatan secara praktis. Terus ada tantangan implementasi telemedicine. Yang pertama, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Ketersediaan internet yang tidak merata. Terus yang kedua, keterbatasan pemeriksaan fisik. Dalam telemedicine, dokter hanya dapat mengandalkan deskripsi pasien tanpa melakukan pemeriksaan fisik. Terus yang ketiga ada keamanan dan privasi data. Jadi, telemedicine ini melibatkan data pribadi dan medis yang sensitif. Resiko kebocoran atau penyalahgunaan data ini menjadi perhatian besar. Jadi, regulasi yang ketat dan teknologi keamanan data yang canggih itu diperlukan untuk melindungi pasien. Terus, empat, masalah etika dan regulasi. Kurangnya pedoman operasional dan etika. Terus ada potensi masa depan telemedicine. Yang pertama itu integrasi teknologi sensor canggih. Terus yang kedua kecerdasan buatan atau AI. Terus yang ketiga peningkatan jaringan internet. Nah, telemedicine ini akan menjadi lebih andal dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Teknologi juga memungkinkan konsultasi video berkualitas tanpa gangguan. Jadi dengan pengembangan jaringan 5G, telemedicine akan menjadi lebih andal. Terus yang keempat, kolaborasi multidisiplin. Telemedicine dapat menjadi platform untuk kolaborasi antar berbagai tenaga medis seperti dokter, apoteker, dan perawat, dan memberikan perawatan terpadu kepada pasien. Terus peran telemedicine dalam sistem kesehatan Indonesia. Telemedicine ini memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta seperti Halodoc dan Alodokter memungkinkan pengembangan layanan telemedicine yang luas dan inovatif. Partisipasi aktif masyarakat dan menggunakan teknologi ini juga menjadi kunci keberhasilan implementasi telemedicine di Indonesia. Kesimpulannya, telemedicine adalah solusi inovatif yang mengubah cara layanan masyarakat kesehatan diberikan dan diterima. Dengan segala manfaatnya, telemedicine mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. Namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, masalah privasi, dan keterbatasan diagnosis perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensinya.
dukungan teknologi yang terus berkembang, regulasi yang jelas, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, telemedicine dapat menjadi fondasi sistem kesehatan modern yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Telemedicine ini bukan hanya alat untuk menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga investasi masa depan dalam menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik untuk semua. Terima kasih.